Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang teori kegagalan dalam pertambangan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas nilai mata kuliah mekanika teknik. Adapun rekan-rekan kelompok saya yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Hai hai hai. Hello. Halo guys. Halo. 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 Nah, itu dia tadi pengenalan dari rekan-rekan kelompok saya. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan materi. Pengenalan, pentingnya memahami teori kegagalan. Memahami teori kegagalan merupakan hal yang krusial dalam pertambangan. Teori ini membantu kita memprediksi dan mencegah kegagalan yang dapat terjadi selama proses eksploitasi dan pengolahan tambang. Kegagalan dalam tambang dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan lingkungan, dan bahkan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, memahami teori kegagalan sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pertambangan. Faktor-faktor penyebab kegagalan dalam pertambangan. Kondisi geologi. Struktur geologi seperti patahan, sesar, dan lipatan dapat menyebabkan ketidakstabilan batuan, meningkatkan risiko kegagalan. Kondisi geomekanis batuan seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan terhadap tekanan juga berperan penting dalam menentukan ketahanan batuan terhadap kegagalan. Faktor manusia. Kesalahan manusia seperti perencanaan yang buruk, kurangnya pelatihan, dan kurangnya pemeliharaan peralatan dapat menyebabkan kegagalan. Faktor ini dapat menyebabkan kesalahan dalam desain struktur, pengoperasiannya peralatan, dan proses pertambangan secara keseluruhan. Faktor lingkungan. Kondisi lingkungan seperti curah hujan, gempa bumi, dan erosi dapat mempengaruhi stabilitas lereng dan struktur tambang. Perubahan kondisi lingkungan dapat menyebabkan peningkatan tekanan air, erosi, dan ketidakstabilan batuan, meningkatkan risiko kegagalan. Teori Griffith, kegagalan akibat retakan dan defak material. Teori Griffith berfokus pada kegagalan material akibat retak dan defek. Teori ini menyatakan bahwa retakan dan defek pada material akan berkonsentrasi tegangan pada ujung retakan, menyebabkan material tersebut gagal pada tegangan yang lebih rendah daripada material yang utuh. Teori Morkolom, kegagalan akibat tegangan geser. Teori Morkolom memprediksi kegagalan batuan berdasarkan tekanan geser. Teori ini menyatakan bahwa batuan akan gagal ketika tegangan geser yang bekerja pada batuan melebihi kekuatan geser batuan. Nah, teori ini digunakan untuk menentukan kekuatan geser batuan dan merancang struktur penyangga yang aman. Teori Hochbrunn, kegagalan batuan akibat tekanan tinggi. Teori Hochbrunn digunakan untuk memprediksi kegagalan batuan di bawah tekanan tinggi, seperti di tambang bawah tanah. Teori ini memperhitungkan kekuatan batuan, tegangan dalam batuan, dan kondisi geologi yang kompleks untuk memprediksi kegagalan batuan. Teori ini penting dalam perencanaan, desain tambang, dan konstruksi penyangga. Teori Youtbeer, kegagalan lereng tambang terbuka. Teori Youtbeer khusus ditujukan untuk memprediksi kegagalan lereng tambang terbuka. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan batuan, sudut lereng, dan tekanan air untuk memprediksi stabilitas lereng. Teori ini sangat penting dalam perencanaan desain lereng tambang terbuka. Aplikasi teori kegagalan dalam perencanaan tambang. Teori kegagalan digunakan secara luas dalam perencanaan tambang untuk menentukan desain yang aman dan efisien. Teori ini membantu dalam memilih metode pertambangan, menentukan dimensi struktur, dan merencanakan sistem penyangga. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memaksimalkan efisiensi operasi tambang. Studi kasus, contoh kegagalan dan analisisnya. Terdapat banyak contoh kegagalan tambang yang telah terjadi di seluruh dunia. Contohnya, kegagalan lereng tambang terbuka di Chili pada tahun 2010. Yang disebabkan oleh kombinasi faktor geologi dan manusia. Memahami penyebab kegagalan ini dapat membantu kita belajar dari kesalahan masa lalu dan meningkatkan praktik pertambangan di masa depan.
Kesimpulan dan rekomendasinya yaitu memahami teori kegagalan merupakan aspek krusial dan dalam pertambangan. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memprediksi dan mencegah kegagalan. Penting untuk menerapkan teori ini dalam perencanaan tambang dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang teori kegagalan dan menerapkan teknologi untuk meningkatkan keselamatan dan efisien operasi pertambangan. Sekian video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.